Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tugas mata kuliah Cloud Computing atau Komputasi Awan di semester 4 kali ini. Dimana pada video kali ini kita akan berfokus pada chapter 5 dengan lab atau latihan yang akan kita kerjakan, yaitu lab configuring virtual machine system disk gitu. Nah, jadi apa sih yang akan kita kerjakan pada video kali ini gitu ya. Jadi kita tuh lebih tepatnya untuk memfokuskan kita ngapain aja pada lab 5 kali ini. Yang pertama adalah membuat flavor dengan tambahan ephemeral disk atau disk sementara di dalam virtual machine, membuat dan menjalankan instant server, lalu menambahkan floating IP supaya server bisa diakses dari luar atau kita sebut SSH, lalu mengecek kondisi disk di dalam server pakai fdisk dan df, lalu membuat snapshot backup dari volume, melakukan transfer volume ke project lain. Nah gitu lah ya, mungkin singkatnya kita tuh belajar cara kerja dan pengelolaan disk di VM di bawaannya, disk bawaan dan tambahan, sampai backup dan pemindahan storage di OpenStack gitu. Nah mungkin langsung saja kita kerjakan mulai dari step yang pertama, yaitu lab VM disk ya. Di sini oke, jangan lupa kita enable terlebih dahulu. Ini saya coba perbesar, lalu kita miringkan. Oke, dengan yang pertama di sini kita dengan perintah lab configuring virtual machine system disk, yaitu this command ensure ya, memastikan that all resource required for the exercise are present. Perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh persiapan yang akan digunakan itu telah ready atau telah siap ya. Oke, kita enter aja di sini. Oke. Oke, sukses ya. Jadi untuk memastikan bahwa bisa sukses semua itu di sininya ya. Jadi kita harus pastikan semuanya adalah aktif, lalu baru kita bisa open console dan mulai mengerjakan latihan di lab-lab selanjutnya. Kita close dulu untuk paketnya. Lalu di sini ada beberapa step ya, mulai dari step 1, 2, 3. Ini kita sembunyikan dulu. Oke, kita tunggu ya. Oke, masih menunggu. Agak sedikit panjang untuk di step 5 ini. Oke, sudah selesai. Kita lanjut untuk ke step selanjutnya, di mana pada poin 1 di instruction sini yang diberikan ya, this guide exercise is in two parts. Ada dua part. In part 1 you use the CLI, and di part 2 kita menggunakan dashboard atau GUI, graphical user interface. Di step 1.1 kita langsung saja berpindah pad. Oke, lalu kita membuat satu buah, kita masukkan dulu. Aduh, error. Di sini kita membuat satu buah OpenStack untuk membuat flavor baru bernama review ephemeral dengan RAM 2 GB ya. Create a new public flavor ya, dengan name review ephemeral 1 with the resource mentioned in the table gitu. Jadi dengan RAM 2 GB, di 10 GB ephemeral 5, VC plus 2 dengan public review ephemeral dengan JSON isinya. Oke, lanjut saja kita masukkan di RAM
lalu di 10 F/5, visipus 2, lalu terakhir kita tutup dengan S.JSON. Oke, selanjutnya setelah perintah kita sudah membuat untuk step 1 kita sembunyikan, kita masuk ke step 2 as the developer 1. Sebagai developer 1, user in the production project create a instant name production server 5 using the following attribute and attach a floating IP address. Source the identity environment file for the developer 1 user in the production project. Kita akan pindah dulu dengan path yang baru dari operator menjadi developer. Selanjutnya create an instant name production server 5 using the review FRML flavor. Nah, ini adalah perintah ya digunakan untuk membuat instan bernama production server 5 dengan spesifikasi yang sudah dibuat sekaligus menggunakan key pair untuk SSH. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya. Oke, kalau begini saya split saja. Oke, seperti ini. Oke, biar lebih memudahkan untuk copy paste. Oke. Oke, jadi perintahnya sudah dimasukkannya dengan perintah OpenStack server create digunakan untuk membuat instan bernama production server 5 dengan spesifikasi yang sudah dibuat sekaligus menggunakan key pair untuk akses SSH. Oke, memang agak sedikit lama. Aduh. Baru kita nanti OpenStack di step 2.3 find an available floating IP address. An available floating IP address is if not attached to a port. Kita temukan IP address yang aktif ya, yang aktif. Oke, sudah. Selanjutnya masuk ke step 2.3. Oke, dengan ini IP-nya 172.25.250.156. Oke ya. Di sini saya mendapatkan IP-nya 156 dan ini dipastikan berbeda dengan yang ada di dalam. Saya taruh sini aja. Aduh. Sebentar saya catat dulu 172 25. Oke, selanjutnya attach on server ya dengan perintah seperti ini. Oke, kalau tadi itu kita digunakan untuk melihat daftar floating IP yang bisa dipakai agar instan bisa lebih enak diakses dari luar, karena kan SSH pasti kita menggunakan IP yang digunakan oleh perangkat tersebut gitu. Baru floatingnya kita masukkan. Maaf kalau suara saya ini sedang tidak enak badan. 250 156 250. Oke, berhasil. Selanjutnya di step 3 kita verifikasi that the FRML disk is attached to the production server 5 instance dengan perintah seperti itu, lalu digunakanlah untuk menambahkan floating IP ke instance sehingga instance bisa diakses dari jaringan luar gitu. Jadi kita harus SSH cloud-nya dengan perintah ya, kita tulis saja SSH tujuh dua dua lima 156. Oke, dia akan tampil sebuah
dari student menjadi cloud user ya, sesuai ya seperti yang di samping sini ya. Nah ini adalah kita berhasil memanggil IP-nya gitu. Lalu list the block device dengan perintah sudo fdisk -l. Oke, kita dapat melihat semua fdisk ini digunakan untuk melihat daftar disk yang terpasang di instance termasuk disk utama dan EPRMAL-nya gitu. Lalu di step 3.3 verifikasi that the EPRMAL volume has already been mounted by cloud init. Log out when complete. Oke, df-h, kita masukkan perintah df-h. df-h digunakan untuk perintah melihat penggunaan storage dalam sistem dengan format yang mudah dibaca. Lalu kita masukkan perintah logout di sini. Oke. Nah, perintah logout adalah digunakan untuk keluar dari instance setelah selesai pengecekan. Di sini kan ya, tuh connection to 172.25.20.156 ditutup atau close gitu. Di step 4 pas di developer 1, sebagai developer 1, user in the production project create a 1 GB data volume named dengan nama production volume 1. Seperti biasa kita membuat satu buah project ya dengan nama tapi size kecil sekali, hanya diberikan 1 GB. Lalu digunakan untuk membuat volume dengan storage tambahan berukuran 1 GB. Oke, seperti ini. Lalu di 4.2 wait for the status, tunggu sampai statusnya muncul. Ini sudah muncul. Production volume 1 to change to available. Kita open stack dengan volume list, enter. Lalu kita cek dengan perintah mince name mince status. Artinya adalah di mince min status ini digunakan untuk melihat daftar volume dan statusnya, yaitu production volume 1 dengan status available adalah aktif. 4.3 use the OpenStack server add command to attach the volume to production server. Di sini kita masukkan dulu perintahnya, nanti baru saya sambil jelaskan. Ini buat apa sih sebenarnya? Ini adalah digunakan untuk menambahkan volume ya ke instance sehingga bisa digunakan sebagai storage tambahan gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk di step 4.4, use the OpenStack volume show command ya. Kita pilih perintah untuk menampilkan, cegukan, nantilah. Oke, dengan perintah digunakan untuk melihat detail volume termasuk apakah sudah sudah terpasang ke instance-nya gitu. Lalu step 5, use the OpenStack server remove command to detach production volume 1 from production server 1. Ini adalah perintah untuk volume production ya. Volume production ini digunakan untuk menambahkan volume ke instance sehingga bisa digunakan untuk tadi itu kan storage tambahan, tapi kita menghapus ya server add volume remove volume production digunakan untuk melepas yang ini digunakan melepas. Kalau tadi itu kita membuat sebuah kayak cadangan gitu ya. Contohnya sekarang kita di remove volume ini digunakan untuk melepas volume dari instance. Oke. Selanjutnya perintah 5.2 itu adalah use the OpenStack volume create command to create a snapshot of production volume 1 name production snapshot 1. Enter. Lalu kita masukkan lagi create di sini. Ini adalah perintah. Kenapa kita masukkan snapshot? Tadi kan sudah saya bilang dari awal, sudah saya jelaskan dari awal bahwa lab kali ini kita tuh tidak hanya menyiapkan bisa saja, tapi bagaimana cara mengelola server, backup, dan membuat storage di VM virtual mesin gitu ya. Digunakan untuk membuat snapshot backup atau sebuah cadangan dari volume sebelumnya gitu. Mohon maaf kalau saya agak cegukan. Selanjutnya kita masuk ke 6, as developer use the dashboard to transfer production. Ya, seperti biasa kita kunjungi laman dari http dashboard over cloud example.com.
Oke. In the upper example developer 1 dengan password red hat don't save. In the upper left click project and ensure the production project, lalu masuk ke navigate to project, volume, lalu kita pilih production, locate production volume 1, klik the action menu, klik transfer. Nggak ada project volumes, klik the action, oke. No item display, ini juga create volume, create transfer, accept transfer, klik the action menu, lalu create transfer, accept, ada yang accept, create transfer ya, create volume name, oke, production volume 1, klik the action menu and select and create volume transfer window, enter production. Sebentar, kalau kita masuk ke sini transfer ID, in the upper window klik project, belum nih di bagian project, kita ulang dulu di bagian project, lalu di bagian pastikan the production project, production itu di volume, production snapshot, volume in the upper left window project, ensure that the production. Oke. Sudah. Selanjutnya masuk ke project, volumes, lalu kita masuk ke sini, kita pilih, lalu kita pilih klik ya, kita klik, lalu kita project select, create transfer. Di sini sih pilihnya and select create transfer ya, cuman adanya accept transfer atau create volume. In the create volume transfer, production for the transfer. Aduh. Oke, kita lanjut lagi, dari masuk ke dalam sini production volume 1, lalu klik di action column ya, kita pilih di action column ini menjadi create transfer. Oke, di sini create transfer name-nya ya, in the create volume transfer window enter production for the transfer name. Di sini adalah enter, kita masukkan production transfer 1 for the transfer name. Oke, lalu klik create volume transfer. Selanjutnya setelah sukses, dan klik download faster, download transfer credential. Oke, kita klik, lalu klik save file. In the volume transfer window klik close. Oke,
Oke, selesai. In a terminal Windows, use the ls-l. Oke, kita balik lagi ke dalam ls-l download. Sudah ada ya, keluar ya. Sesuai. In the dashboard, in the upper, klik project. Balik lagi ke dalam sini. In the dashboard, di dalam dashboard upper, klik project, select the research. Oke. Selanjutnya klik accept transfer, klik accept project, volumes. Lihat di transfer ID dan authorization key and the fill in the appropriate field in the click accept, fill in the appropriate field, accept transfer, confirm the volume. Okay, please fill from the transfer credential file open in the terminal window. Locate the transfer ID and the appropriate. Okay, and fill in the appropriate field. Klik accept. Transfer ID-nya tadi di authorization-nya klik project, klik accept transfer from the transfer credential, ya kan. Lalu tapi kalau kita langsung grade, misalkan masalahnya nggak dikasih tahu untuk transfer ID-nya, kita harus transfer ke siapa untuk menerimanya, atau apakah ke kita lagi gitu untuk accept transfernya. Jadi nggak mau ya. Oke, kita kemana saja. Seharusnya sih mau pas di sini nih, kok stuck ya, tapi harusnya mau sih dia klik accept transfer. Sepertinya ada yang kelewat ya, cuman kayaknya dari sini dilihat seperti aman-aman aja. Nah, ini ada beberapa yang fail ya untuk checking size for production volume, cuman mungkin cukup sekian untuk video kali ini, karena mungkin ada beberapa yang kelewat, cuman kayaknya aman sih untuk step-step dari 1, 2, 3, dari mulai 1 production juga, drama, publication, aman semua. Cuman untuk yang di bagian sini tadi kan udah sesuai ya kita. Jadi intinya kita tuh telah fokus untuk belajar cara kerja dan pengelolaan disk dari VM, mulai dari disk bawaan, disk tambahan, sampai backup dan pemilihan storage di OpenStack. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.